Kali ini kita akan belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Tetap semangat anak-anakku, mari kita belajar. Yang pertama kita akan mempelajari tentang pecahan biasa. Yang pertama kita akan mempelajari tentang penjumlahan berpenyebut sama. Misal 5/9 ditambah 4/9. Di sini penyebutnya sama, yaitu 9. Anak-anak, mari kita jawab bersama-sama. Siapa yang masih ingat pelajaran kelas 4 dulu? Gimana anakku? Sudah siap? 5/9 ditambah 4/9. Siapa yuk yang masih ingat caranya? Iya, betul. Yaitu tinggal dijumlahkan pembilangnya karena penyebutnya sudah sama, yaitu tinggal 5 ditambah 4/9. 5 tambah 4 sama dengan 9, berarti 9/9. Sembilan per 9 sama dengan berapa anak-anak? 1. Tadi kalian sudah mempelajari tentang penjumlahan. Sekarang kita akan mempelajari pengurangan dengan berpenyebut sama. Misal 5/9 dikurangi 4/9 sama dengan, mari anak-anak kita jawab bersama-sama ya. Pasti bisa kan? 5/9 dikurangi 4/9. Penyebutnya yaitu 9. Sama ya. Kalau penyebutnya sudah sama, caranya tinggal diapakan? Ya, betul. Pembilangnya tinggal dikurangi saja. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 1/9. Kita lanjutkan ya. Tetap semangat kan? Kita belajar penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama. Contohnya 2/3 ditambah 1/4. Di sini penyebutnya 3 dan 4, jelas tidak sama. Gimana cara mengerjakannya? Ayo kita jawab bersama-sama ya. Tetap fokus.
2/3 ditambah 1/4 sama dengan berapa? Apakah ada yang sudah bisa? Iya. Karena penyebut tidak sama, maka harus disamakan terlebih dahulu. Dengan cara apa? Yaitu kita cari dengan cara KPK antara 3 dan 4. Siapa yang masih ingat untuk mencari KPK antara 3 dan 4? Iya, betul. Kita cari kelipatan 3 dulu, yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Selanjutnya kita cari kelipatan 4, yaitu 4, 8, 12, 16, 20. Di sini berapa angka yang sama? Iya, betul, yaitu 12. Angka 12 merupakan KPK antara 3 dan 4. 3 ke 12 dikalikan 4, maka pembilang 2 juga harus dikalikan 4. 4 ke 12 dikalikan 3, maka pembilang 1 harus dikalikan 3. 2 dikalikan 4 sama dengan 8. 1 dikalikan 3 sama dengan 3. Maka 8 ditambah 3 per 12. 8 ditambah 3 sama dengan berapa, anak? Iya, sama dengan 11. Maka 2/3 ditambah 1/4 sama dengan 11/12. Tetap semangat kan anak-anak? Mari kita lanjutkan operasi hitung pada pecahan campuran. Yang pertama yaitu penjumlahan. Misalkan 2/3 ditambah 1 2/5 sama dengan berapa? Untuk menyelesaikan soal tersebut dapat dilakukan dengan 2 cara sebagai berikut. Cara pertama untuk menyelesaikan pecahan campuran yaitu pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. 2/3 ditambah 1 2/5 diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 2/3 menjadi 8/3, sedangkan 1 2/5 menjadi 7/5. Langkah selanjutnya misalkannya penyebutnya harus disamakan. Karena apa anak-anak? Karena penyebutnya tidak sama, yaitu dengan cara apa tadi? Dengan cara mencari KPK antara 3 dan 5. Yaitu berapa? KPK-nya yaitu 15.
Karena KPK nya tadi ketemu 15, 3 ke 15 harus dikalikan dengan 5, maka pembilang 8 harus dikalikan dengan 5. Sedangkan 5 ke 15 harus dikalikan di 3 untuk menghasilkan 15. Maka pembilang 7 harus dikalikan dengan 3. 8 kali 5 sama dengan berapa nak? Ya, 40. 3 kali 5 sama dengan 15. Ditambah 7 kali 3 sama dengan 21. 5 kali 3 sama dengan 15, menjadi 21/15. Karena penyebutnya sudah sama, yaitu 15, tinggal diapakan? Ya betul, pembilangnya tinggal dijumlahkan, yaitu 40 ditambah 21 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 61. Maka hasilnya adalah 61/15. 61/15 harus diubah menjadi pecahan campuran. Masih ingat kan cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Ya, 61 dibagi 15 menghasilkan 4. Sisanya berapa anak? Sisa 1. Maka penulisannya adalah 4 1/15. Cara kedua yaitu dengan cara pecahan campuran, tetap langsung dihitung dengan menggunakan pecahan campuran. Bagaimana caranya? Mari kita perhatikan pengertian di bawah ini. 2/3 ditambah 1/2/5 sama dengan, langkah pertama yaitu kita jumlahkan bilangan bulatnya dan bilangan pecahannya secara sendiri. Di sini bilangan bulatnya adalah 2 dan 1, maka 2 tambah 1. Sedangkan bilangan pecahannya adalah 2/3 dan 2/5. Kita jumlahkan 2/3 ditambah 2/5. 2 tambah 1 sama dengan 3. Sedangkan 2/3 ditambah 2/5 tidak bisa kita langsung jumlahkan. Kenapa? Karena penyebutnya belum sama. Maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Penyebutnya kita ubah ke 15 karena 15 KPK antara 3 dan 5. 3 ke 15 dikalikan 5, maka pembilangnya 2 harus dikalikan dengan 5. Sedangkan 5 ke 15 kalikan 3, maka pembilangannya juga harus kalikan 3. 2 kali 3. 2 kali 5 sama dengan 10. 2 kali 3 sama dengan berapa anak? 6. Ya, maka pecahannya menjadi 10/15 ditambah 6/15. Maka di sini baru bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena penyebutnya sudah sama. 3 10/15 ditambah 6/15, maka pecahannya menjadi 16/15. Maka hasilnya 3 16/15. Apakah seperti sampai sini? Belum, karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka kita harus sederhanakan. Pembilangnya 16 kita ubah menjadi 15 ditambah 1 menjadi
15/15 ditambah 1/15. 15/15 sama dengan berapa anak? Iya, sama dengan 1. Maka 3 tambah 1. 3 tambah 1 sama dengan 4. Maka hasilnya adalah 41/15. Lanjut pada operasi pengurangan pada pecahan campuran. Misalkan 2 3/4 dikurangi 1 2/5 sama dengan. Untuk cara menyelesaikannya tidak berbeda dengan proses operasi penjumlahan. Masih ingat kan cara mengerjakannya? Ya, tetap dapat saja ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Masih ingat kan caranya? Pecahan campuran 2 3/4 dan 1 2/5 diubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu 2 3/4, 2 kalikan 4 ditambah 3, hasilnya adalah 11/4. Sedangkan 1 2/5 kita ubah menjadi 1 kali 5 ditambah 2, hasilnya adalah 7/5. Karena penyebutnya berbeda, maka kita harus samakan dulu anak-anak penyebutnya, yaitu dengan cara apa? Ya betul, yaitu dengan cara mencari KPK antara 4 dan 5. KPK 4 dan 5 berapa? Iya betul, yaitu 20. 4 ke 20, maka 4 dikalikan 5, maka 11 juga harus dikalikan dengan 5. Sedangkan 5 ke 20 dikalikan berapa? Kalikan 4, maka 7 juga harus dikalikan 4. 11 kali 5 sama dengan 55, per 4 kali 5 sama dengan 20, maka hasilnya 55/20 dikurangi 7 kali 4 sama dengan 28, per 5 kali 4 sama dengan 20. Penyebutnya sudah sama kan anak-anak, yaitu 20. Maka pembilangnya tinggal dikurangi. 55 dikurangi 28. Berapa anak-anak hasilnya? Ya betul, yaitu 27. Maka hasilnya adalah 27/20. Hasilnya 27/20. Gimana kalau kita ubah ke pecahan campuran? Masih ingat kan caranya? Yaitu tinggal 27 dibagi 20, hasilnya 1. Sisa berapa anak-anak? Sisa 7. Maka penulisannya adalah 17/20. Cara kedua untuk menghitung pecahan campuran langsung kita kerjakan, yaitu dengan cara bilangan bulat dikurangi bilangan bulat, bilangan pecahan dikurangi bilangan pecahannya. Bilangan bulatnya adalah 2 dikurangi 1, sedangkan bilangan pecahannya adalah 3/4 dikurangi 2/5. Bilangan bulatnya 2 dikurangi 1 sama dengan 1, sedangkan untuk bilangan pecahannya tidak bisa dikerjakan secara langsung karena penyebutnya tidak sama. Maka disamakan dulu, yaitu 20. Maka 4 ke 20 kalikan 5, maka 3 harus kalikan 5. Sedangkan 5 ke 20 dikalikan 4, maka 2 dikalikan 4 sama dengan 1. 3 kali 5 adalah 15, per 4 kali 5 20, dikurangi 2 kali 4 sama dengan 8, per 5 kali 4 sama dengan 20, sama dengan 1. 15 dikurangi 8 sama dengan 7, per 20, maka hasilnya adalah 17/20. Tetap semangat kan anak-anakku? Mari kita belajar operasi hitung pecahan
desimal. Langkah-langkah untuk menghitung pecahan desimal. Yang pertama, lakukan penjumlahan atau pengurangan dengan cara bersusun. Dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal, koma harus lurus ya. Kalau tidak lurus pasti salah. Langkah selanjutnya yaitu lakukan seperti penjumlahan atau pengurangan pada bilangan biasa. Mari kita belajar penjumlahan pada pecahan desimal. Misalkan 2,45 ditambah 14,2 sama dengan. Mari bersama-sama kita jawab soal tersebut. Ini saya beri contoh pengerjaan yang sering anak-anak lakukan kerjakan, tetapi salah. Kenapa kok salah? Karena koma tidak diluruskan. Dia menganggap bilangannya yang sama saja. Selanjutnya saya beri contoh pengerjaan yang benar, yaitu koma harus lurus ya. Koma harus diluruskan. Pengurangan pada pecahan desimal. Misalkan 20,4 dikurangi 1,42 sama dengan. Perhatikan jawaban berikut. Menurut kalian, apakah benar pengerjaan seperti ini? Gimana menurut kalian? Benar atau salah pengerjaannya? Iya, salah. Karena komanya tidak lurus. Perhatikan pengerjaan di bawah ini. Menurut kalian gimana? Kalau yang ini gimana anak-anak? Menurut kalian pengerjaannya benar atau salah? Ya, pengerjaannya benar karena komanya harus diluruskan. Pengerjaannya seperti pengurangan biasa. Kalau di situ tidak ada angkanya, boleh dikasih angka 0 ya. Ingat, koma harus diluruskan. Sekian dulu ya anak-anak. Mari kita berdoa.